Pas keluar dari kamar mandi, istrinya baru keluar dari kamar. Ditanya, dia mau bikin apa? Lah, nggak tahu, baru bangun, baru keluar dari kamar katanya. Nah, situ teman gue bingung dong. Nah, tadi yang di depan wastafel siapa? Kali ini gue akan menceritakan tentang rumah baru yang ternyata berhantu. Memang waktu itu kejadiannya tuh pada tahun 2020. Teman gue pernah bercerita ke gue bahwa memang dia dapat rumah kayak BTN untuk nyicil di tahun 2020 pas COVID waktu itu. Nah, dia pindah ke rumah barunya itu bersama istrinya. Cuma keadaannya waktu itu istrinya sedang sakit, baru keguguran. Pindahlah mereka ke rumah baru itu. Waktu itu memang keadaannya kanan kiri rumah itu tuh kosong. Cuman dia yang baru nempati di rumah itu. Memang kanan kirinya udah ada pemiliknya tapi belum ditempati. Kebetulan BTN mereka tuh paling ujung dari bloknya gitu. Bloknya dia paling ujung. Itu baru beberapa orang yang huni sama dia. Nah, ceritanya waktu itu dia tuh pergi kerja. Istrinya memang sedang sakit di rumah. Nah, kalau maghrib itu istrinya kadang-kadang melihat ada nenek-nenek sedang nyapu di depan rumahnya dia. Dia suka WA suaminya nih yang lagi kerja. Dia bilang bahwa memang kok ada nenek-nenek yang nyapu di depan. Itu kitaran jam 7 ya, habis isya lah. Itu kan. Ya mungkin temen gue ini bilang bahwa memang ya mungkin ada tetangga di situ kali yang nyapu-nyapu bersih-bersih. Cuma positif aja lah gitu kan. Akhirnya ya istrinya juga nggak naruh curiga banyak. Cuma kejadian itu tuh hampir tiap malam kejadiannya. Memang tiap malam tuh nenek-nenek itu selalu nyapu. Nah, sewaktu-waktu teman gue ini tuh nggak kerja di rumah. Nah, malam itu tuh nggak ada nenek-nenek itu tuh nggak ada nyapu gitu kan. Nggak ada nyapu sama sekali katanya pas ditungguin. Akhirnya ngobrol lah teman gue tuh sama security di depan. Bertanya bahwa memang kadang setiap malam ada nenek-nenek yang nyapu di depan rumah saya. Teman gue tuh ngobrol sama security, tapi security bilang nggak ada yang di situ kan baru nempati cuma 5 sama bapak, kata dia gitu, cuma 5 orang, cuma memang agak berjauhan tempatnya gitu kan di lokasi blok itu, nggak berdempetan, kata dia gitu. Nggak ada yang punya nenek-nenek katanya, nggak ada yang punya orang tua lah itu kan. Di situ kan anak muda semua rata-rata. Nah, teman gue pun aneh ya, cuma karena berpikirnya oh ya mungkin penunggu di situ kali. Teman gue udah berpikir begitu, cuma kan dia nggak mungkin bercerita ke istrinya yang sedang sakit. Nah, pernah kejadian. Nah, teman gue waktu itu tuh dia lagi kerja di ruang tamu, lagi buka laptop. Memang dia niatnya mau bikin kopi. Dia ke belakang lihat istrinya ternyata lagi diri di depan wastafel. Dia tanya mau bikin apa. Istrinya diem aja tuh. Akhirnya dia ke kamar mandi lah dulu. Pas keluar dari kamar mandi, istrinya baru keluar dari kamar. Ditanya, dia mau bikin apa? Lah, nggak tahu, baru bangun, baru keluar dari kamar katanya. Nah, situ teman gue bingung dong. Nah, tadi yang di depan wastafel siapa? Bukan cuma itu aja sih. Memang kadang istrinya pun suka dapat gangguan katanya. Suka mendengar geraman-geraman kayak binatang gitu kan. Dan juga kayak geraman serem dah katanya. Tapi dia melapor juga ke teman gue sih, bilang bahwa memang dia nggak kuat tinggal di situ. Tapi teman gue mau gimana, karena memang udah pindah dan keadaan juga lagi COVID, kita nggak bisa pindah kemana-mana. Nah, waktu itu tuh dia niat teman gue tuh mau rapihin belakang, mau bikin dapur. Dipanggil lah tukang di developer sama dia, briefing lah untuk pembuatan dapur di belakang. Itu kan ngobrol tuh. Nah, kebetulan salah satu tukangnya itu dia yang bangun rumah ini. Itu dia berbicara ke teman gue bahwa memang dia dulu yang bangun rumah ini. Awalnya tukang nggak cerita macem-macem ke teman gue, cuma teman gue berbisik ke dia di belakang tanpa terdengar sama istrinya, biar istrinya nggak tahu. Dia nanyalah ke tukang itu, Pak, sebenarnya
waktu sebelum dibangun ini lahan apa sih gitu kan. Dibilang lah sama tukang, dulu nih kayak kebun, dulu ada gubuk di sini yang tinggal nenek-nenek, kata dia begitu. Dan juga waktu pembangunan ini pun agak sulit, bahkan 3 rumah ini waktu itu sebelumnya bermasalah karena memang waktu pemasangan kaca hampir setiap dipasang itu pecah terus. Itu yang membuat tukang di sini tuh kadang heran untuk memasang kaca. Pintu tuh suka hancur, kaca tuh suka pecah pas habis dipasang. Akhirnya vendor yang pemasangan kaca sampai tidur di sini, dia panggil orang pinter untuk memperbaiki lokasi di sini. Akhirnya katanya sih dia nanam kambing ya, kepala kambing di belakang, tepat di dapur rumah bapak. Dari situ awalnya temen gue dengernya takut gitu kan. Tapi menurut dia cerita ke gue bahwa memang semenjak dia tinggal di situ, itu tuh rezekinya ada aja gitu kan. Dan itu rezekinya melimpah dia tinggal di situ. Istrinya pun tahu itu gitu. Tapi pas istrinya pindah ke situ pun lama-lama dia cepat pulih dari sakitnya awalnya. Tapi ya mereka pun akhirnya masih tetap tinggal di situ gitu. Walaupun ya menurut mereka itu angker, serem, banyak sekali gangguan. Tapi sekarang udah cuman sesekali karena mungkin udah sering di ngajiin. Gitulah ceritanya.